Halo guys, kembali lagi di channel Juri Sear. Oke, setelah kemarin kita sempat jalan-jalan di Tanah Toraja, kali ini kita bergeser ke Kabupaten Goa. Kali ini kita akan mendatangi salah satu tempat wisata sekaligus tempat pensuplai besar bagi kehidupan di 3 kabupaten. Yang pertama adalah Kota Makassar, Kota Goa, kemudian Kota Takalar. Oke, tempat ini katanya begitu unik karena dia adalah salah satu pensuplai kehidupan besar dari 3 kabupaten tersebut. Tempat ini juga dilengkapi dengan sarana-sarana tempat wisata. Buta Goa kala biranta, makna sana buta masunggu, anjong tuma butana, tuturi pangadakang. Oke, seperti biasa sebelum video ini berjalan, saya mohon kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini yang belum menekan tombol subscribe, oke, untuk segera menekan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan HP kalian. Oke, makasih. Kita langsung let's go. Kita akan mendatangi tempat wisata ini. Oke guys, kita sudah sampai di Bendungan Bilik-Bilik. Jarak bendungan ini dari pusat kota Kabupaten Goa kira-kira 40 km. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor, jarak yang kita tempuh ya kira-kira 30 sampai 40 menit. Oke, ini di belakang kita sudah banyak para wisatawan yang datang. Kita mau explore dulu daerah dalamnya. Karena bendungannya akses untuk ke view-nya ditutup, ini ada pemberitahuan dilarang kepada seluruh masyarakat umum untuk memasuki daerah jembatan dari Bendungan Bilik-Bilik ini. Padahal di jembatan ini bagus sekali view-nya di dalam, tapi karena bendungan ini katanya dalam proses siaga, yang mana di tahun 2019 kemarin terjadi pembuangan air besar-besaran di daerah Bendungan Bilik-Bilik ini yang mengakibatkan beberapa desa atau perumahan di Kabupaten Goa ini terdampak banjir, salah satunya di perumahan Bumi Batara Mawang. Oke guys, karena kita nggak jadi masuk ke dalam, itu banyak sekali wisatawan di belakang kita yang datang ke tempat ini. Ini ada salah satu tanda bukti bahwasanya Bendungan Bilik-Bilik ini juga adalah salah satu tempat terfavorit di Kabupaten Goa ini. Tapi karena ini musim hujan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak airnya terlalu meluap dan sebagainya, makanya bendungannya atau akses menuju jembatan itu ditutup oleh pemerintahan daerah sini. Padahal di jembatan sana yang tadi itu view-nya cantik sekali. Oke, kita tetap akan eksplor daerah sini. Kita lihat dari sisi bawahnya aja karena kita lihat terbuka. Ranu-ranu di bilik-bilik disengka, riba rombong kicek-kicek riba. Oke guys, berbicara tentang Bendungan Bilik-Bilik ini. Bendungan Bilik-Bilik ini dibangun, saya kutip dalam sejarah, yaitu pada tahun 1980-an, yaitu ketika air dari Sungai Jeneberang itu makin meluap, artinya tidak tertahan lagi airnya, takutnya berdampak atau mengakibatkan banjir di Kabupaten Goa dan Kota Makassar karena debit curah airnya cukup keras. Jadi dibentuklah Bendungan Bilik-Bilik ini. Oke. Kemudian dalam pembangunan Bendungan Bilik-Bilik ini ada beberapa desa di daerah
bendungan ini harus artinya dipindahkan karena sebagai tempat untuk menampung debit air yang begitu dalam ini guys. Ini airnya dalam sekali. Cuma sayang view yang kita mau datangi yang di atas jembatan sana nggak bisa kita datangi karena seperti kita lihat ada larangan untuk bagi wisatawan masuk ke dalamnya. Jadi kita cukup explore di daerah sini aja. Kebetulan Mbak. Oke guys, hujannya sudah berhenti. Ini apa namanya ya? Kayaknya kegagalan yang sangat komplit. Ini baru selesai hujan, itu masih mendung di atas. Jadi vlog kita nggak maksimal. Di samping tadi kan kita lihat sama-sama nggak bisa masuk daerah jembatan, itu viewnya keren banget guys. Jadi kalian berkunjung ke daerah sini usahakan pada bulan-bulan musim kemarau yang ada kemungkinan pintunya selalu terbuka di setiap harinya. Jadi Bendungan Bili-Bili ini terbuka dari jam, kita lihat tadi jadwalnya, terbuka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalian yang suka ngevlog atau foto-foto di daerah sini keren banget. Oke. Oke guys, wisatawan yang datang ke daerah Bendungan Bili-Bili ini ada banyak sekali seperti yang kita lihat tadi. Ada beberapa dari wisatawan yang datang ke daerah sini untuk apa namanya ya, menikmati waktunya bersama keluarga-keluarga atau mengadakan acara-acara makan-makan di Bendungan Bili-Bili ini. Tetapi yang uniknya di daerah sini selain tempat atau foto-foto atau tempat makan-makan bersama keluarga, banyak juga pengunjung yang datang ke daerah sini menikmati hari liburnya. Itu banyak sekali kita lihat di belakang kita orang-orang yang mungkin hampir 1 minggu atau 6 hari di tempat kerjanya jenuh. Ya, pada hari Minggu ini mereka menikmati hari liburnya dengan cara mancing-mancing bersama teman-teman mereka. Oke, kita mau tahu tentang keseruan mereka mancing-mancing di daerah sini. Apakah banyak sekali ikan-ikan yang mereka peroleh di daerah Bendungan Bili-Bili. Oke, lanjut guys. Wah, ini berapa jam ini kalau dipancing nih Pak? Dari jam 10 sampai jam berapa sekarang ini? Dari jam 10 tadi? Iya. Berarti ada sekitar 4 jaman nih. Iya. Wow, besar-besar bro. Cuma berapa jam? Ini kalau dijual di mana dijualkan Pak? Di pasar apa maksudnya? Kalau ikan begini banyak peminatnya di sini Pak. Oh, tidak perlu dibawa kemana? Iya. Apalagi kalau dibawa keluar lebih banyak lagi. Di sini saja lebih banyak. Apalagi kalau dibawa keluar. Oke. Oke, mancing mania semakin mantap. Ini guys, jadi Bendungan Bili-Bili ini dalam sekali. Kalau di tengah sana Pak, itu kedalamannya sampai berapa meter Pak? Ada yang? Kalau dulunya itu sekarang kan sudah campur lumpur ini. Oh, mungkin dari ini laut, kan gunung kan turun terus Iya. jadi Kalau kena ombak turun lagi. lumpurnya dari turun. Apalagi ini kan bawah karang ini kan sudah baru-baru ini tuh sudah jatuh sebagian, makanya lumpurnya lebih sering semua. Dulu dalamnya itu lebih 100 meteran. Iya. Wow. Jadi kapal-kapal pesiar guys bisa lewat di daerah sini. Kedalamannya dulunya katanya hampir 100 meter ke bawah. Makanya airnya kalau kita lihat dari segi jarak jauh dalam sekali dan hasil tangkapannya juga banyak. Main-main. Ada mungkin 1 jaman ke sana nih. Ada. Wah. Kalau di sini saja 28 menit nih, lebih dari setengah jam ini kurang lebih. Oke. Tuh guys, daerah situ banyak sekali orang mancing juga. Ini di belakang kita ada mancing, banyak kapal-kapal laut. Kita ditemani salah satu peserta mancing. Tadi hasil tangkapannya banyak sekali. Oke, tuh di belakang kita juga banyak sekali warga-warga yang sudah berdatangan untuk mancing dari sini. Oke, dia dapat guys. Kita dekati dulu guys. Ikan apa Cika? Ikan sahapu ini. Oke, mantap. Coba kasih lihat kamera bro. Wow, mantap guys. Oke guys, semakin sore semakin banyak ikannya kayaknya guys. Kita akan bertahan di sini.
Kita rencana tadi mau wisata, artinya nge-vlog daerah Gandayan sini, tapi kayaknya lebih indah kalau kita nonton orang mancing. Itu semakin banyak di belakang kita yang datang mancing. Oke guys, selanjutnya kita akan ke sana. Ini kita lihat dari bendungan Bili-Bili ini luas sekali guys. Oke. Sangat wajar ketika itu bapak tadi bilang di sana, Daeng yang tadi bilang bahwasanya untuk melewati dari arah sini aja ke sebelah itu kita kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 menit ketika menggunakan perahu yang kayak tadi yang kecil. Banyak sekali pemancing guys daerah sana. Jadi daerah bendungan Bili-Bili ini luas sekali. Sudah dapat banyak dapat Tom? Kecil. Masih kecil-kecil nih. Ini bro, semakin sore di sini semakin banyak ini teman-teman kita yang datang untuk mancing di bendungan Bili-Bili ini. Banyak sekali ikannya, ikan nila, ikan mas, dan ada beberapa ikan juga kayak yang tadi yang strike. Oke guys, beginilah perjalanan kita pada sore hari ini. Kita sudah jalan-jalan di pinggiran bendungan Bili-Bili ini. Kita sudah hampir 20% kita tahu tentang daerah Bili-Bili ini, dari segi kedalamannya, dari segi view-view yang ada di daerah sini. Oke guys, kita akan bertemu di vlog kedua. Tetap wisata Bili-Bili, kita mau explore semua dari ujung sana yang tidak sempat kita explore. Di vlog kedua kita akan explore. Oke, kita akan bertemu di video-video yang akan datang.